Oke, jadi, nah, eee, suara saya bergema tidak? Tidak ya? Bagus ya? Oke. Cukup terdengar. Nah, baik, makasih. Nah, ini mungkin gambaran ideal. Hampir setiap orang tua mengharapkan anaknya cemerlang dan bahagia. Ini hanya ilustrasi ya. Jadi melihat anaknya sudah menyukai kegiatan melukis, lalu tampak serius menekuninya, dan mungkin buat orang tua ini seperti karpet merah untuk masa depannya. Barangkali ya, karena wah udah ketahuan nih bakatnya. Dan ini bisa digantikan dengan apapun, mau tentang olahraga atau sains atau apapun bakat lainnya. Sebaliknya, mungkin ini gambaran yang bagi orang tua rasanya kok mungkin bukan gambaran ideal gitu ya. Anak yang merasa terpaksa menekuni bidang yang dia kurang suka gitu misalnya. Dan pemandangan ini mungkin saja dialami nggak pada anak-anak, tapi pada remaja atau mungkin sampai dewasa. Gitu. Sehingga hal-hal ini yang sepertinya nih, ini memunculkan pandangan atau narasi yang berkembang di sekitar kita, di masyarakat kita, bahwa orang yang berbakat itu akan sukses. Gitu. Lalu kemudian berpikir, wah berarti harus punya bakat. Terus keberhasilan itu diperoleh dari bakat, gitu ya. Atau mungkin juga berpikir dan banyak dari entah para motivator dan sebagainya, karir gemilang itu kalau bekerja sesuai minat dan bakat. Dan kalau terlambat menemukan bakat, itu bisa merugikan, misalnya gitu. Bakat adalah cikal bakal kesuksesan, lalu mengenali bakat sejak dini artinya mempercepat kesuksesan. Mungkin seperti ini yang bergaung di sekitar kita, gitu. Dan ini saya kutip penuturan seorang ayah dari suatu website yang saya sambil riset kemarin. Dikatakan begini, katanya sebagai ayah dengan 2 orang anak, saya berharap sejak dini bisa mengetahui potensi dasar 2 anak saya. Jadi, saya bisa mengarahkan les apa yang tepat, cara memotivasi mereka, dan mengarahkan karpet merah kesuksesan anak-anak saya. Gitu. Saya jadi penasaran sebenarnya di awal sesi ini, apakah hal ini juga dialami Ibu Bapak, atau setidaknya sebenarnya Ibu Bapak punya pandangan apa sih? Maka saya mau ajak kita masuk yuk. Ibu Bapak bisa masuk ke browser, baik itu di laptop atau di handphone, ketikkan www.menti.com. Kemudian masukkan kode ini, 6176690. Ini sambil saya tutup dulu ya. Sudah dicatat kodenya atau minta tolong dimasukkan di chatnya mungkin ya, Miss Eva atau Miss Adi. Oke, saya akan masukkan. Nah, kalau sudah, begitu masuk ke menti.com itu, ini kodenya 6176690. Apakah sudah ketemu pertanyaan ini? Kalau sudah, silakan Ibu Bapak bisa bisa jawab. Seberapa perlukah mengenal bakat dan minat anak? Nah, silakan dipilih itu apakah perlu banget, penting, atau perlu sih biar tahu, atau biasa aja, atau misalnya belum perlu, atau tidak merasa perlu. Silakan bisa dipilih. Apakah pergerakan ini juga tampak di layar? Terlihat. Kelihatan ya? Oke. Ini hampir yang mayoritas perlu banget, penting nih. Tapi ada juga yang jawabnya tidak merasa perlu, belum, biasa aja. Oke, sudah 11 orang yang menjawab. Buat Ibu Bapak yang baru datang, baru bergabung di sini, silakan buka browser di handphone atau laptop,
masukkan ini. Jadi nggak perlu ganti device sih, bisa di device yang sama, tapi keluar dulu aja dari Zoom, masuk ke www.menti.com, lalu ketikkan kodenya 6176690, dan silakan jawab surveinya. Oke, ada 22 orang yang jawab. Semoga tidak ada yang kesulitan masuk webnya ya. Kemarin lagi kurang wah. Berapa perlu ya mengenal bakat dan minat? Oke, kita tunggu sampai 30 deh ya. Kalau sudah, ini kan baru gambaran umum saja. Jadi nggak apa-apa kalau semuanya belum isi, nggak semua isi nggak apa-apa. Saya pulangnya tapi saya mau sama Wawi sama Pak Wawi aja. Oke, sudah 30 yang menjawab. Mayoritas mengatakan perlu banget, penting. Kemudian berikutnya perlu sih gitu ya. Ada yang jawab biasa aja. Tapi yang tidak merasa perlu juga cukup bisa diperhitungkan nih jumlahnya. Oke, sekarang saya mau ajak Ibu Bapak menuju pertanyaan berikutnya. Saya munculkan ya. Baik, ini saya stop dulu. Nah, enggak. Tidak masalah, di kamar enak. Di kamar aja. Itu jangan dipasang, yang dipasang kemarin itu. Boleh jawab ya. Nah, saya masuk ke pertanyaan kedua ya. Saya berikan daftar nama nih. Ada 11 nama. Saya minta Ibu Bapak pilih siapakah di antara orang-orang berikut ini yang menurut Anda berbakat. Di situ ada Albert Einstein, Rihanna. Jadi boleh pilih lebih dari satu ya. Boleh pilih lebih dari satu. Masa berak pernah lah. Ada Albert Einstein, Rihanna, Liliana Natsir, Mbak Im Wong, Joey Alexander, Stefani Handoyo, Laura Mulyadi, Bramudia Nur Alam, Keisa Fajar Putra, Kiki Saputri, Griselda Sastrawinata. Nah, Ibu Bapak boleh pilih lebih dari satu ya menurut Bapak Ibu. Ini adalah orang-orang yang berbakat gitu. Wah, banyak nih ya yang sudah jawab ya. Bakat itu dia berbakat. Dia dari Sebagian besar menjawabnya Albert Einstein, Rihanna, Liliana Natsir, ada Kiki Saputri, sama Joey Alexander. Tertinggi Liliana Natsir ya, pebulu tangkis ya. Sudah 35 yang menjawab kuesioner ini, survei ini. Masih akan naik nggak ya? Mia katanya nggak bisa milih lebih dari satu kata partisipan. Oh, wah, maaf sekali. Cuma satu ya berarti ya? Wah, maaf banget. Satu orang satu. Oke. Saya pikir dia settingannya bisa. Oke, nggak apa-apa deh kalau gitu. Kalau yang mau nambahin jawaban lain bisa tulis di kolom chat
Misalkan menurut Anda, ini juga berbakat nih mereka-mereka ini, boleh dimasukkan di kolom chat ya, sebelum nanti saya tutup. Kalau gitu rasanya tidak ada pergerakan lagi nih. Saya close ya. Nah, oke. Apakah sudah terlihat lagi PowerPoint-nya? Ya, sudah terlihat, Kak. Sudah ya, baik. Nah, makasih ya Ibu Bapak yang sudah ikut menjawab survei. Tadi yang jawaban pertama itu merasa penting ya, perlu banget. Lalu kemudian yang menjawab orang-orang berbakat itu siapa aja sih gitu ya. Nah, ini dia mereka. Tadi yang jawab itu memang hanya bisa satu pilihnya. Ada lagi nggak yang nama-nama lain yang dijawab? Ini sayangnya agak susah ya untuk dikomunikasikan ya. Baik, kita sambil cek itu sebenarnya nama-nama itu siapa sih gitu ya. Mereka memang berbakat atau kalaupun berbakat apa sih bakatnya? Saya tidak mengkategorikan dulu nih mereka berbakat atau tidak. Saya kenalin dulu aja mereka tuh siapa sih. Kalau ini Albert Einstein sudah familiar ya semuanya. Sudah tahu beliau fisikawan. Ini Joey Alexander, pianis jazz yang juga memenangkan Grammy Award. Lalu ini Stefani Handoyo. Stefani Handoyo ini seorang penyandang Down syndrome yang juga adalah atlet renang dan sudah pernah membawa obor waktu Olimpiade. Kemudian ini ada Rihanna, penyanyi yang tentunya banyak sudah kenal ya, sudah tahu istilahnya. Lalu ada Liliana Natsir, bulu tangkis. Kemudian ini Baim Wong, seorang artis. Kemudian Kiki Saputri, ini cukup familiar ya kayaknya, komika. Lalu ada Bramudia Nur Alam dan Keisa Fajar Putra. Mereka berdua ini adalah siswa di YPAC Semarang yang mewakili Indonesia untuk ikut Olimpiade Teknologi IT pada tahun 2018. Mereka berdua adalah penyandang, mereka tunadaksa. Kemudian ini ada Laura Mulyadi, supermodel, dan Griselda Sastrawinata ini adalah animator yang sudah banyak membuat animasi di Disney. Ada film Shrek, ada Moana, dan sebagainya. Gitu. Nah, ini maksudnya apa sih? Kenapa sih kita diminta untuk memilih atau mengira-ngira mereka berbakat atau tidak? Saya mau bilang gini, apa sih yang membuat seseorang dikatakan berbakat? Gitu. Sebenarnya kalau melihat tadi, memang sih sayangnya surveinya tidak bisa memilih banyak ya. Yang menonjol itu yang biasanya yang dijawab yang memang kita tahu. Karena kita memang mudah mengenali seseorang berbakat bila ia terlihat, dikenal, dan menonjol. Dan penilaian seseorang itu berbakat atau tidak diciptakan berdasarkan perbandingan. Gitu. Untuk bisa melihat misalkan anak ini berbakat di olahraga, itu kan kita bisa bilang seperti itu ketika kita melihat kok dia lebih cepat gitu, lebih tangkas, lebih luas misalnya dibandingkan teman-temannya. Juga Pak untuk keahlian-keahlian lainnya atau keterampilan lainnya. Jadi ini membuat saya juga berpikir, oh memang rasanya bakat atau tidak seseorang juga dipengaruhi penilaian. Nah, penilaian ini berangkat dari perbandingan yang masyarakat ya kita semua buat. Bukan bermaksud membanding-bandingkannya itu karena negatif atau kita mau bilang, oh ini nuansanya hanya membandingkan, tidak seperti itu sih, tapi memang ada tujuannya juga untuk memudahkan untuk pelatihannya, pendidikannya misalnya. Seandainya tidak saling diperbandingkan, sebenarnya semua itu memiliki bakat masing-masing. Yang satu sukanya menggambar, atau bikin desain, atau melukis. Dan ya mereka sudah punya bakatnya masing-masing. Karena itu kita juga
jadi penasaran ya, sebenarnya apa aja sih yang termasuk bakat? Saya di sini tidak memaparkan detail tiap-tiap bakat itu karena ibu bapak saya yakin pasti juga sudah mendengar banyak sekali, bisa dari internet, dari buku, dari teori-teori yang lain. Ada yang melihat bakat itu dari segi keterampilan atau skill, misalkan, atau kita katakanlah teori yang cukup terkenal itu dari Howard Gardner, multiple intelligence. Jadi tentang bakat musik, atau di matematikanya, atau di naturalis, kinestetis, dan sebagainya. Ada juga yang mengkategorikan bakat, membuat daftar bakat ini dari segi kepribadian. Oh, dia punya bakat memimpin, gitu ya. Punya bakat mengorganisasi, mengajar, berkreasi, dan sebagainya. Ada banyak sekali yang bisa diakses oleh ibu bapak. Jadi ini gambaran umumnya saja. Nah, tadi kita memahami bahwa bakat seseorang dikenali ketika ada pembanding. Entah itu orang lain, atau kelompok usia yang sebaya, atau standar kemampuan. Jadi biasanya rata-rata orang bisanya segini nih, terus dia bisa lebih gitu. Terus kita bisa menyimpulkan itu karena orang ini punya bakat, punya kemampuan lebih di sana. Atau dari pengetahuan atau pengalaman kita. Karena misalkan biasanya saya tahu kalau untuk membuat sulaman ini itu butuh waktu lama, tapi dia bisa cepat. Gitu. Apakah mungkin dia punya kemampuan juga, punya bakat di situ, semacam itu. Tapi sesungguhnya saya juga jadi penasaran, apa ya yang bentuk bakat seseorang? Tadi disinggung oleh Miss Indri, apakah nature atau nurture, gitu ya. Kita ambil contoh Joey Alexander, pianis jazz ini, yang tadi juga ibu bapak pilih bahwa dia berbakat. Untuk Joey Alexander, sedikit cerita, Joey Alexander ini belajar piano sejak usia sangat dini. Dia juga belajar, dia punya latar belakang keluarga pemusik, ayahnya itu musisi, dan Joey diperkenalkan untuk belajar piano, dan dia cepat sekali, mudah dari hearing, kemudian bisa mainkan lagu. Kemudian di leskan piano dan bakatnya semakin berkembang. Selain itu, Joey juga yang saya baca dari beberapa sumber didiagnosis juga sebagai anak berkebutuhan khusus. Sehingga kemudian orang tuanya merasa perlu untuk mencarikan tempat yang kondusif buat berkembangnya bakatnya ini. Sehingga mereka pindah ke Amerika untuk membantu mendukung Joey menekuni bakat pianonya ini. Nah, terus jadinya kita bertanya-tanya ya, bakat itu sebenarnya bawaan atau lingkungan? Jadi nature artinya genetiknya, faktor keturunan gitu, ataukah bentukan lingkungan? Jadi hasil pembelajaran, hasil latihan, gitu ya, sekolah atau tempat atau les dan sebagainya. Sambil mencari-cari bahan-bahan ini, ketemulah dengan dua buku ini. Karena ini kan membuat kita berpikir, saya bakat tuh udah ditentukan, atau sebenarnya kita bisa jadi apa saja, gitu. Ada dua buku yang populer, yang juga bestseller. Pertama itu judulnya The Talent Code, diterbitkan tahun 2009. Penulisnya adalah Daniel. Bukunya ini juga merupakan hasil riset dia terhadap banyak sekali orang-orang berbakat yang kemudian dia amati, itu adalah hasil bentukan lingkungan. Maka dia bilang, bakat itu tidak dilahirkan, tapi dikembangkan, bisa dibuat, gitu. Karena dia bisa, dari penelitiannya, ada kelompok-kelompok yang dia sebut sebagai talent, mungkin kita bisa sebut kayak talent pool-nya gitu. Dari gemblengan yang kuat, yang keras, itu bisa menghasilkan bakat-bakat yang melebihi daripada yang ada sebelumnya. Jadi bisa melebihi batas-batasnya. Nah, ini dari pandangan Daniel Weil bahwa bakat itu dikembangkan. Sementara ada buku terbaru terakhir tahun 2018 ini dari Robert Plomin, seorang profesor psikolog yang menekuni tentang DNA, juga pada studi mengenai DNA pada individu kembar.
Dan dari penelitian pengamatan selama 30 tahun, 30-45 tahun terakhir itu, dia menyimpulkan bahwa DNA itu sangat berpengaruh besar dan membentuk kita, siapa kita. Gitu. Ini membuat, ini seperti apa ya, emang dua pandangan yang dari dulu, dari sejak ilmu psikologi berkembang sampai saat ini masih menjadi perdebatan, ya. Bakat itu memang sesuatu yang udah ditentukan atau itu suatu bentukan. Mari kita cek. Oh ya, nah buat saya pandangan ini seperti juga dua aliran ini, pandangan growth mindset dan fixed mindset. Growth mindset menyatakan bahwa kecerdasan, kepribadian, dan kemampuan itu sangat bisa berkembang, gitu ya. Ini bermula dari positive psychology, jadi melihat bahwa orang bisa berkembang kok. Ini faktor dari pembelajaran, lingkungan. Sementara sebaliknya, fixed mindset menyatakan bahwa kecerdasan, kepribadian, kemampuan itu tuh udah pasti. Jadi udah ada batas-batasnya. Orang nggak bisa melebihi dari batas yang memang sudah ditentukan, gitu. Kalau memang IQ-nya sekian atau kemampuannya sekian, kepribadiannya memang orangnya nih pendiam misalnya, atau dia memang berusaha pencemas dan sebagainya, memang nggak bisa nih, nggak mungkin dia jadi orang yang tenang dan sebagainya. Jadi ada pandangan-pandangan yang sudah melihat ya udah seperti itu saja, sehingga itu akan berdampak juga pada konsekuensi pemikiran berikutnya. Kayak misalnya untuk growth mindset beranggapan usaha itu sangat berpengaruh terhadap terbentuknya perilaku, kemampuan, kepribadian. Pada fixed mindset nggak ada gunanya sih, karena sudah begitu adanya. Mungkin kalau di masyarakat kita bisa pikirkan pandangan-pandangan yang menyatakan ya udah dari sana seperti itu, nggak bisa berubah. Lebih kayak gitu ya. Nah, tapi sebenarnya dari dua buku ini kita bisa memetik poin-poin menariknya juga, yang bermanfaat juga. Pada buku Blueprint ini, saya memang belum baca bukunya, tapi saya baca review dari orang-orang yang mereview buku ini. Menurut Robert Fleming, IQ, prestasi, kepribadian, kesehatan mental, obesitas itu bisa diprediksi dari DNA. Gitu. Jadi DNA kita itu sudah menunjukkan sebenarnya setiap orang itu punya spesifikasi apa saja. Sebenarnya ini bikin kita muncul pertanyaan, apakah artinya pembelajaran menjadi sia-sia? Jadi berarti nggak ada gunanya dong didongengin tiap hari nih. Misalkan ada anak sedang mendidik anaknya, kalau memang dia kemampuan bahasanya cuma segitu, apakah artinya nggak ada gunanya? Gitu ya. Itu mungkin munculkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan juga ada kontroversi terkait isu rasial. Karena ketika membahas IQ, kemudian dikaitkan dengan ras, etnis, itu menjadi kontroversi juga. Nah, di sisi lain, sebenarnya pandangan ini juga membuat kita, kalau merefleksi, ini menganjurkan orang agar lebih bisa menerima, menoleransi kondisi dan keterbatasan. Ambil contoh, misalkan ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang memang membuat seorang anak punya kemampuan yang berbeda dari yang lain, gitu. Orang tua tidak bisa memaksakan terlalu banyak, tapi bisa memodifikasi kemampuannya atau bisa mengembangkan sisi bakat lainnya, gitu. Nah, juga pada buku Talent Code ini yang bisa kita petik adalah menurut Daniel Coyle, untuk berkembangnya bakat dibutuhkan 3 hal ini. Deep practice, jadi artinya latihan yang terus-menerus, namun yang spesifik pada satu keterampilan atau satu kemampuan yang mau dikembangkan. Lalu ignition atau sebutan lain untuk passion yang kemudian menggerakkan motivasi dan komitmen orang ini. Lalu master coaching, jadi gurunya, pelatihnya, coachnya itu juga perlu. Kalau nggak ada coach yang memang mendampingi dengan sungguh-sungguh dan bisa memotivasi, mendorong keluarnya kemampuan terbaik anak, mungkin bakat itu nggak keluar. Gitu. Jadi 3 hal ini menurut dia jadi kuncinya nih untuk berkembangnya bakat.
Karena dari 3 elemen ini otak membentuk myelin-myelin yang secara neurologis akan mempengaruhi juga fisik dan kemudian kemampuan-kemampuannya. Nah, sampai sini, jadi yang sebenarnya mana ya? Apakah benar nature atau nurture? Saya tidak berusaha memihak di salah satu sisinya, karena keduanya itu memang berperan. Jadi juga bertanya-tanya, jadi apa ya yang membuat anak bisa mengenali dan mengembangkan bakat? Jadi sekarang saya mau ajak Ibu Bapak, sudut pandangnya, kalau tadi kita melihat secara garis besar, itu sebagai suatu konsep bakat, yuk sekarang kita arahkan pandangannya dari segi kacamata anaknya nih. Yang membuat anaknya sendiri gitu, mengenali dan mengembangkan bakat itu apa? Apakah kursus, dengan dia ikut kursus, orang tua memperkenalkan kursus, terus dia bisa tahu, oh ini bakat saya nih, misalnya gitu. Atau dengan dia ikut lomba, misalnya lomba pidato, lomba debat, terus dia menyadari dia punya kemampuan, punya bakat di bidang itu, ataukah dari minat, ketertarikan, jadi nggak ikut kursus, nggak ikut lomba, tapi dia punya kecenderungan tertarik pada satu hal, pada satu bidang, misalkan suka banget nih susun puzzle, bikin kerangka-kerangka dan sebagainya gitu ya. Ataukah kegembiraan ini yang bikin anak tahu, kegembiraan itu dalam arti dia bikin sesuatu, kemudian ketika berhasil itu menimbulkan excitement gitu, ada kepuasan, senang, yang kemudian itu kan membuat dia tahu ya, oh emang saya suka nih di sini. Apakah keempat hal ini? Itu mungkin saja ini memberikan input. Namun saya pengen tahu juga sebenarnya critical point-nya apa sih gitu, yang memang membuat seorang anak itu menyadari, karena kan ada juga nih anak-anak yang ikut kursus, ikut lomba, punya banyak aktivitas, tapi mungkin dia juga tetap aja bingung, saya bakatnya apa ya, atau misalkan sebenarnya kemampuan saya apa sih, atau nyatanya setelah ikut pun ya udah hanya ikut saja, tidak menjadi suatu keterampilan atau keahlian juga gitu. Nah ini yang kemudian saya bayangkan di posisi anak. Jadi bakat itu dibentuk dengan adanya pengalaman sama pengakuan. Ini yang menurut saya dua hal ini sepertinya jadi kuncinya ya, faktor kunci untuk berkembangnya bakat. Maksudnya apa sih? Nah ini saya mau ajak Ibu Bapak sambil mengingat-ingat gitu. Apa yang membuat Ibu Bapak ada saat ini dengan kemampuan-kemampuan yang menurut Ibu Bapak itu kemampuan terbaik, atau itu adalah kelebihan saya gitu. Misalnya ada yang jago masak, atau misalnya ada yang jago untuk manage, mengelola sesuatu, atau jagonya di bernyanyi, musik, apapun itu, sampai itu menjadi suatu keahlian, kemahiran, seperti apa sih prosesnya gitu ya. Pertama pasti ada pengalaman dulu. Lalu dengan pengalaman ini anak perlu dapat pengakuan. Seperti apa sih maksudnya pengakuan tuh? Anak tahu saya mampu. Pengakuan itu didapat dari orang terdekat. Saya mau cerita sedikit. Dulu saya suka sekali menggambar. Lalu mendapatkan input itu, pengakuannya seperti input. Oh gambarnya bagus ya, gitu misalnya. Atau kemudian ikut lomba. Kemudian teman-teman mengomentari, orang tua juga mengomentari, sehingga saya tahu, oh saya bisa di sini nih. Dan akhirnya menekunilah si gambar itu sampai sekarang. Tetapi saya nggak terlalu bisa olahraga. Pengalamannya ada, tapi karena waktu kecil saya asma dan kegiatan fisik itu dibatasi, tidak banyak tuh eksplorasi di olahraga ini. Lalu ketika pun akhirnya bisa, misalkan bisa coba basket gitu ya atau apa, hanya sebatas belajar olahraga, ya nggak dapat juga sih pengakuan bahwa, wih jago banget misalnya atau apa, nggak ada juga sih, dan itu nggak membuat saya menyadari itu kemampuan saya gitu. Lalu kita juga jadinya, ini Ibu Bapak sambil ingat-ingat ya, kalau saya apa sih, saya jagonya apa sih waktu dulu? Atau yang orang bilang saya mampu tuh apa sih? Terbentuknya itu karena apa ya? Apakah benar nih ada dua hal ini?
ada pengalaman, mencoba, lalu ada pengakuan atau input yang diterima, gitu. Nah, dari proses ini juga membuat saya berpikir, kenapa ya kalau misalnya ada keluarga musisi, terus anaknya juga ya jago musik, gitu. Atau pedagang, anaknya juga jago juga nih dagang nih. Nah, yang ngasih pengakuan ini kan sebenarnya orang tuanya ya, yang paling pertama-tama. Orang tuanya tentu, kalau misalnya dia kedua orang tua ini musisi, mereka tentu akan lebih peka terhadap hal-hal yang bersifat atau yang berkaitan sama musik. Nah, dengan kepekaan itu, maka yang diberi pengakuan, apresiasi itu yang berkaitan dengan musik ini. Tentu kalau misalnya anak, mungkin saja nih anaknya berbakat di masak atau di pertukangan. Tapi antara enggak atau enggak kan, kalau misalnya enggak gitu enggak, orang tuanya mungkin enggak dikasih apresiasi, bukan karena tidak memberi apresiasinya, tapi karena di luar wawasannya barangkali, sehingga nggak dimunculkan tuh komentar itu. Nah, anak juga nggak gitu tahu sih bahwa dia bisa pertukangan. Tapi jadinya lingkungan akan mendukung, lingkungan yang memang akrab dengan suatu bidang tertentu akan mendukung, memberikan input yang berkaitan dengan kemampuan tersebut. Sehingga si anak merasa tahu bahwa dia bisa di kemampuan musik itu. Disinilah bermain kolaborasi antara nature sama nurture. Genetiknya sudah ada nih, diwariskan dari segi keturunannya. Lalu lingkungan inilah yang memberikan apresiasi atau pengakuan. Terus kalau misalnya, tapi ada loh warga pedagang ini, kemudian si anak ini beda sendiri. Mungkin saja sambil seiring dia sekolah, dia berkenalan dengan banyak bidang, guru, teman, lalu dia mendapatkan pengakuan di bidang lainnya itu. Dan kemudian si anak menyadari, oh saya punya kemampuan yang lain ya, kemampuan B nih. Kemudian dia kembangkan itu. Gitu. Nah, dinamikanya mungkin seperti ini dari sudut pandang anak. Ia suka, ia coba. Atau ia coba, ia suka. Terus ia coba, ia mampu. Atau bisa juga ia coba, ia kesulitan. Tapi ini dinamika yang dialami kan. Nah, ketika ia mampu, ia berhasil, dia senang. Kemudian ia tahu dia mampu. Lalu dia termotivasi, ia coba lagi. Coba lagi mungkin yang lebih sulit, yang lebih kompleks. Sehingga semakin terasahlah kemampuannya. Ini seorang perupa cilik namanya Haryomo Nayotama. Waktu itu dia bikin pameran, dia ikut dalam pameran keramik di kampus UI, dan dia adalah perupa atau seniman paling muda ya. Ini yang dia buat, dia bikin kapal ada dari yang kapal, kemudian ada detail-detailnya itu, kemudian bikin roket, dan roketnya ini bertingkat 3 gitu. Barangkali ini yang membuat anak ini tahu bahwa saya mampu. Ya, ketika di pameran tentu akan mendapatkan input dari orang-orang ya, bahwa kamu bisa bikin ini ya, wah bagus sekali, jago ya, dan sebagainya. Itulah input yang membuat anak menyadari kemampuannya. Nah, pengakuan ini menurut saya juga bukan diserahkan hanya semata pada perlombaan atau tempat les atau sanggar, tutor, dan tes minat bakat. Tapi bakat anak bisa berkembang karena diakui pertama-tama dari dalam keluarga. Dan ini anak butuh mengetahui apakah ia mampu atau tidak. Sebenarnya poinnya ada di situ. Ada banyak anak yang berbakat, tetapi dia tidak tahu karena tidak pernah diakui, sehingga tidak yakin dengan bakatnya. Dan ini yang membuat, walaupun tidak bisa dikatakan sebagai sebab akibat, bahwa kita bisa memahami bahwa orang yang mengenal dirinya, tahu betul-betul kemampuannya, itu menjadi orang yang ajak, mantap, nyaman dengan dirinya. Dan ketika masih bingung dengan kemampuan, itu wajar juga bahwa hal itu membuat kita juga masih bertanya-tanya, sebenarnya apa yang saya bisa, apa yang bisa saya kontribusikan dalam hidup bermasyarakatnya.
Nah, jadi yang sebenarnya yang penting itu adalah bukan semata menemukan bakatnya apa sih, misalnya nih anaknya bakatnya apa sih, lalu kita bikin label, oh dia bakatnya di seni nih, atau dia bakatnya matematika. Tapi sebenarnya yang penting itu memunculkan motivasi dan gairah anak untuk menggali dan mengasah bakatnya. Saya kutip pernyataan Dr. Agustina Hedriati, seorang dosen psikologi, mencetak orang-orang yang, jadi yang diharapkan adalah kita bisa mencetak orang-orang yang bisa mencari pengetahuannya sendiri. Dan ini dimulai dari minat, gitu. Karena ketika punya motivasi dari dalam, orang itu akan bergerak sendiri. Dia akan mencari pengetahuannya, dia akan berlatih, belajar dari siapapun, sampai memang dia mastery, mampu di sana. Ini berkaitan sama, kalau misalnya dasarnya apa sih tadi bilang pengalaman, pengakuan gitu. Saya kan juga itu kan hasil serapan saja ya, menyimpulkan lalu, tapi ya memang berkaitan dengan satu teori yang saya sudah kenal lama sekali, sudah kenal baik, self efficacy. Itu adalah tentang keyakinan kita akan kemampuan yang dimiliki. Dan untuk bisa kita yakin sama kemampuan yang kita miliki, sumbernya itu ada 4. Ada kemampuan pengalaman menguasai sesuatu, mastery experience, atau vicarious experience, artinya kita belajar dari orang lain gitu. Terus ada yang sebutnya social persuasion. Nah ini nih, feedback atau input atau pengakuan yang diperoleh dari lingkungan sehingga tahu bahwa saya mampu. Yang keempat sih lebih kepada emosi, kondisi emosi aja gitu. Karena itu fungsi pengenalan bakat adalah, kalau menurut saya nih, agar anak mudah mendapatkan akses yang sesuai dengan bakatnya, selain akses untuk mengenal bakat-bakat lainnya. Gitu. Jadi kalau misalnya anak itu kita ikutkan tes untuk tahu bakatnya apa, bukan artinya jadi, oh jadi saya tahu nih bakat dia yang menonjol itu di logikanya. Udah langsung aja kasih kursus atau les robotik dan sebagainya gitu ya. Bukan semata itu, tapi sebenarnya pertama memang itu membuat kita memudahkan anak mendapatkan akses. Misalkan kita tahu, oh dia menonjol nih di logika, atau dia menonjol nih di seni visualnya. Itu membuat kita memudahkan dia mendapatkan akses. Artinya apa? Ya udah, kita kenalin dia sama pakarnya, kita berikan eksplorasi pengalaman di bidang itu. Namun juga tidak hanya itu, karena selain itu akses juga untuk mengenal bakat-bakat lainnya. Gitu. Jadi ini ilustrasinya unik nih. Jadi di gambar ini si bapak bilang ini nih calon ini saintis berikutnya gitu ya, dia bilang ya ini sebagai semacam ini. Jadi hasil tes minat bakat itu membuat kita, atau pengenalan bakat dengan metode apapun, membuat orang tua bisa mencarikan akses untuk anak-anak ini bersentuhan dengan bidang yang sesuai maupun bidang-bidang lainnya. Jadi nggak berhenti hanya dengan tahu, oh kamu bakatnya tuh ini gitu ya. Kalau cuma tahu, terus kelanjutannya apa? Nah disitulah follow up-nya. Dan kemudian percayalah bahwa anak secara naluriah mencari sendiri hal-hal yang sesuai minatnya, gitu. Karena itu ada suatu, itulah yang disebut minat tadi. Dia akan mencari, akan menggali apa yang dia, kalau dia suka ya dia coba. Tapi bukan artinya suka itu sesuatu yang tetap, karena minat itu sifatnya cair sekali. Jadi sangat bisa berubah, fleksibel. Sehingga itu juga yang membuat pandangan kan pandangan passion itu yang katanya ikuti passion dan sebagainya, itu kan sekarang mulai banyak antitesisnya nih yang sebaliknya, karena katanya justru bukan ikuti passion, jangan ikuti passion, karena passion kita, minat kita itu sangat mungkin berubah, sangat mungkin berkembang, tapi yang diperlukan adalah kemampuan untuk adaptasi gitu, kemampuan untuk bisa siap dengan perubahan gitu. Maka kalau misalnya nanti buat orang tua di sini, kok anaknya minatnya beda-beda sih? Waktu SD, waktu TK minatnya A. Kok sekarang kelas 3 minatnya B? Terus nanti misalkan kelas 4 minatnya ganti lagi gitu.
ya itu sangat wajar karena minat itu sifatnya cair sekali. Bahkan ketika dewasa, ketika sudah menekuni karir, itu mungkin loh karir itu bisa berubah. Saya punya kenalan, beliau saat ini menjadi atau dikenal sebagai musisi, penyanyi. Sementara sebelumnya bekerja di bidang media, gitu. Juga pernah sebagai khususnya spesifiknya tentang communication, bidang yang ditekuni di suatu corporate. Jadi kalau misalnya bilang kok berubah-ubah, enggak juga, itulah perjalanan atau perkembangan karir. Dan minat itu bisa seluas itu. Jadi apa ya yang bisa orang tua lakukan? Nah, ini saya bikin singkatan. Mungkin kalau ibu bapak yang pernah dengar atau pernah, karena ini saya pernah sharing beberapa kali di beberapa sesi, ini adalah singkatan yang saya bikin sendiri aja supaya memudahkan gitu ya buat ibu bapak juga nangkep gitu. Ada 4 ini huruf soft skills disingkatnya. Jadi S itu stimulasi, O itu observasi, F fasilitasi, T itu terlibat atau jadi teman. Maksudnya apa aja berkaitan dengan si bakat minat ini? Stimulasi itu ya sediakan atau berikan banyak kesempatan anak untuk mencoba. Kita bisa ajak dia kalau misalnya, berarti boleh nggak dikenalkan sama bidang apa kursus-kursus dan sebagainya atau permainan-permainan. Ya itulah bentuk stimulasi, dikenalkan, anak dikenalkan. Lalu observasi, apa yang diamati sama orang tua? Pertama, apa sih yang bikin anak senang gitu? Apa yang bikin anak tertarik coba lagi, meskipun dia ngerasa susah, tapi dia kok masih tekun ya di situ ya. Juga apa yang dia lakukan ketika nemu permasalahan. Apakah udah lepas aja atau masih tekun itu tadi? Lalu observasi juga apa yang membuat anak mau coba lagi, kemudian misalnya dia cari-cari yang lain yang berkaitan, atau ketika dia pindah ke bidang yang lain, apa ya yang bikin dia berpindah itu? Apa sih benang merahnya? Gitu, itu hal-hal yang bisa diobservasi. Lalu fasilitasi, artinya fasilitasi adalah kalau tadi stimulasi itu kita kasih pancingannya, kalau fasilitasi ada kalanya kita perlu menyediakan ruang buat anak untuk mencoba sendiri. Jadi orang tuanya yang minim intervensi. Ini pasti Sekolah Aruna sudah sering sekali menyuarakan tentang ini. Untuk membiarkan anak mencoba, diberikan ruang, orang tua hanya melihat dari jauh, dan disitulah anak mengembangkan imajinasinya. Kemudian yang keempat itu T, terlibat atau jadi teman. Ada kalanya anak perlu partner juga nih, buat dia bermainnya, buat dia saling buat dia menceritakan ide-idenya, termasuk juga di sini orang tua bisa bertanya sebagai teman. Tentu kan namanya teman kan saling bisa terbuka ya nanya. Orang tua bisa tanya, apa sih yang kamu suka dari itu? Atau misalkan apa sih yang kamu yang kamu cari? Apanya tuh yang kamu bikin kamu tertarik dan sebagainya. Ini. Nah, tambahannya adalah kenapa kemampuan. Kalau misalkan sudah dicoba, lalu kenapa ya kemampuan anak saya tidak menonjol gitu ya? Ini yang menurut saya perlu juga menjadi pemahaman bagi orang tua bahwa perlu memahami kapasitas anak dari segi fisik, intelijensi, kemudian memahami bahwa bakat itu tidak mengharuskan untuk menjadi the top of. Karena kalau seperti itu adalah ajang bakat aja. Kalau di ajang bakat kan semua harus ngejarnya yang pertama ya. Tapi kalau dalam keseharian nggak harus diperbandingkan, ya bakat itu nggak harus menjadi puncaknya. Yang penting anak tahu dia mampu, disitulah dia akan mengembangkan dirinya. Terus berarti apakah kalau memang anak punya keterbatasan, dia nggak bisa berprestasi? Enggak juga, karena ini ada contoh yang contoh hebat.
Stephanie Handoyo ini, tadi sempat saya cerita di awal, penyandang Down syndrome, dia atlet renang pembawa obor Olimpiade, termasuk juga dia pianis peraih rekor muri. Jadi, wah kok bisa banyak ya kemampuannya ya, olahraganya, renangnya, kemudian main pianonya juga gitu. Sementara yang kita tahu, Down syndrome ini kan IQ-nya sekitar 40 atau 50 gitu. Yang jelas di bawah rata-rata. Apa yang bikin dia mampu gitu kan? Nah, disinilah ketika keterampilan itu bisa dilatih. Karena anak-anak ini tentunya mampu latih. Mungkin tidak mampu didik, tapi mereka mampu dilatih. Maka disinilah kita bisa menyadari betapa penting peran orang tua. Karena tanpa orang tua yang mendukung, tentu dia tidak bisa mencapai prestasi seperti ini. Disitulah kesabaran, ketekunan ibunya Stephanie ini untuk mengenali mampunya apa sih, gitu. Jadi kalau waktu awal banget yang ibu Stephanie kenali, Stephanie itu waktu kecil suka banget main air. Nah dari situlah, yaudah deh coba dilesin berenang, gitu. Dan ternyata anak ini mampu, kemudian juga tekun. Dan tekun ini kan sesuatu kemampuan atau sifat yang bisa dibentuk, gitu. Disinilah yang menjadi kekuatannya Stephanie, sehingga dia bisa berhasil, dia menyadari dia mampu, kemudian barangkali itu yang membuat dia juga mencoba bidang-bidang lainnya, keterampilan lainnya. Dan yang terakhir sih yang saya pernah simak dari video liputannya, juga diberi kesempatan untuk berusaha, jadi wirausaha, membuka usaha jasa laundry gitu. Nah ini ini adalah contoh yang bisa kita petik juga ya, kita bisa jadikan pembelajaran juga. Nah materi saya sampai sini, jadi selamat berproses. Terima kasih atas perhatian sampai di kelompok ini. Mari kita diskusikan bersama Miss Eva juga, bersama Miss Indri, gitu ya. Terima kasih Miss Eva. Oke. Terima kasih Kakak Mia atas paparannya ya, menarik sekali. Ya, membuat saya jadi berefleksi kembali nih perjalanan dari kecil sampai sekarang. Iya. Saya sebenarnya juga punya bakat ini loh, menggambar, tapi nggak ditekunin. Sama kayak Kakak Mia ya, sebenarnya bisa gambar tapi memang tidak ditekuni. Sepertinya kalau bakat itu kayak bibit ya Kakak Mia ya, seperti bibit tumbuhan, kayak biji tumbuhan. Ketika kita tanam, kita rawat, kita pupuk, kita kasih air, dia dikasih sinar matahari yang cukup, dia akan tumbuh ya. Potensi itu akan tumbuh lama-kelamaan. Ketika tumbuh dia pun ulat-ulatnya dibasmi, gitu. Kemudian diambil. Lama-lama dia akhirnya bisa berbuah ya, skills yang bisa kita tuai ya, manfaatnya buat diri kita sendiri dan juga buat mengabdi pada membantu masyarakat seperti itu. Sepertinya kalau dianalogikan seperti itu ya Kakak Mia ya. Ya, bisa dianggap seperti itu analoginya. Kalau yang suka berkebun itu mungkin lebih dekat ya, jadi contohnya ya. Iya ya. Nah, terkait dengan perjalanan karir itu ya, Miss Eva juga sedang mengeksplorasi bakat atau minat barunya lagi. Dia akan berubah karir jadi petani lele misalnya, atau dokter lele. Udah mulai membuka konsultasi dia tentang dokter lele. Saya salah satu kliennya. Oke. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini ya, untuk pertanyaan silakan boleh di chat, boleh langsung bertanya. Kita pilih 3 penanya pertama dulu. Saya. Oke, sebentar, saya pilih dulu ya. Oke, nanti dulu. Oke ya. Yang paling seru dada-dadahnya, silakan dibuka videonya. Yang paling seru dada-dadahnya. Kami ini boleh nggak yang pertanyaannya tentang bakat minat yang terkait sama orang tuanya dewasa? Kita tampung dulu aja ya. Oke, silakan tanya.
Oke, silakan tanya di Miss Eva, tolong bantuin cari 3 nanya dong yang biasanya Miss Eva kan seru-seruan tuh ya. Ya, mari silakan videonya dibuka. Yang mau tanya boleh lewat chat atau langsung. Sudah ada Bu Ika, Miss Indri, Bu Ika Nur Santi. Oke. Itu udah kelihatan. Terus kita satu-satu dulu mungkin ya Miss Indri ya. Oh gitu. Mungkin masih mengetik chatnya juga. Oke, berarti lu langsung ya. Di saya baru kelihatan Bu Ika Nur Santi. Mungkin dimulai dari Bu Ika dulu sambil saya cari-cari. Oke, ya sudah. Oke, satu-satu dulu ternyata. Oke, Bu Ika Nur Santi silakan. Ya, silakan Bu Ika Nur Santi, silakan. Dibuka mic-nya. Mic-nya masih mute, Ibu Ika Nur Santi. Oke. Sudah dengar ya? Sudah. Oke. Ya, sebelumnya saya makasih sekali kepada Bu Mia, kepada Rumah Aruna dan Bu Indri atas kesempatannya dan atas materi yang disampaikan, sangat bagus sekali. Karena saya juga termasuk mama-mama yang galau, ngelihat kok anaknya orang lain bisa apa, terus saya kok anaknya sampai sini, seperti itu ya. Jadi sebenarnya segini, saya punya pengalaman dulu anak saya, mungkin terkait dengan minat yang cair itu tadi ya. Anak saya dulu sekitar 3-4 tahun itu sangat suka menggambar, tapi kemudian hampir setiap hari gambar dan itu bisa berhalaman-halaman. Tapi kemudian coba saya kursuskan, mungkin minatnya di situ. Awalnya saya melihat itu, dia senang, enjoy, bahkan dia nagih awalnya seminggu sekali, dia pengen kapan lagi, seperti itu. Terus tapi ternyata itu hanya berjalan sekitar 3 bulan. Setelah itu tuh kayak mengalami penurunan yang drastis, dia kayak mengalami kebosanan dan kejenuhan yang sangat ini gitu loh. Jadi saya berpikir, apakah mengkursuskan anak di usia yang terlalu dini itu malah bisa mematikan minatnya, atau sebenarnya itu sebenarnya belum bakatnya, hanya sekedar ketertarikan sesaat. Itu bagaimana ya? Mengingat kan ada juga para pesohor, maksudnya yang orang yang saat ini mungkin terkenal kayak seperti atlet dan sebagainya itu memulai praktisnya mereka tuh dari usia dini, seperti Valentino Rossi misalnya, seperti itu. Saya sih memandangnya begitu. Tapi ternyata sekarang anak saya tuh kalau ke gambar itu agak sangat minim, malah sekarang anaknya usia 5 tahun. Seperti itu, Miss. Sudah. Kak Mia. Oke, langsung ya. Baik, terima kasih Ibu Ika untuk pertanyaannya. Nah, kalau usia 4 tahun, 5 tahun, memang wajar sih minatnya berubah-ubah. Dalam arti karena itu masa-masanya anak mencoba. Masa-masanya anak sebenarnya fasenya adalah aku lagi pengen tahu kemampuanku apa sih gitu. Jadi aku bisa nggak ya coba ini, bisa nggak ya coba itu. Nah, pas lagi suka-sukanya, ya berarti dia lagi udah muncul tuh excitement-nya itu ya, punya joyful-nya, kegembiraannya itu dia tertarik. Tapi ketika kita mungkin melihatnya menurun, mungkin selain menurun itu, apakah disertai juga diiringi dengan munculnya minat pada aspek lain? Gitu, jangan-jangan dia tertarik sama yang lainnya, mungkin lebih ke motorik-motoriknya gitu ya. Jadi berkembangnya minat di tempat lain atau mengasah dia asah kemampuan yang lain, tapi kita melihatnya kemampuan di gambarnya jadi menurun gitu. Nah, kalau misalnya terus jadi boleh nggak sih kasih kursus atau bagaimana nih, atau tidak usah? Itu sebenarnya dibebaskan. Kalau kita mau mengambil contoh pada tokoh-tokoh yang memang sejak kecil, sejak dini sudah diasah, sudah dilatih, sebenarnya memang perlu kejelian untuk melihat kemampuan ini sebagai bakat gitu ya. Bentuknya seperti apa sih? Beberapa referensi yang saya baca adalah ketika misalkan dia mampu lebih cepat dari segi lebih cepat bisanya gitu ya, atau dia lebih bisa bertahan lebih lama untuk mengerjakan satu hal, misalkan seperti itu. Atau ada satu kemampuan yang biasanya orang punya tahapan dulu nih untuk bisa, ada sebagian anak lain itu punya tahapan dulu untuk bisa, tapi dia seperti loncat gitu. Jadi tanpa melalui tahap suatu pembelajaran tertentu,
dia langsung bisa. Misalkan kayak Joey Alexander itu ya, biasanya normalinya anak-anak ya butuh latihan notnya dulu nih, nada-nada dasarnya seperti apa. Tapi anak ini hanya dengan mendengar, memainkan, lalu langsung sesuai lagunya. Nah, di situ ada suatu kemampuan spesial ya. Ini memang jadinya kejelian. Kalau memang melihat hal seperti itu, ya boleh banget sih untuk diasah situ, sambil dilihat juga anaknya seneng gak nih, gitu kan. Kalau anaknya seneng, ya tadi ya, dia merasa dapat input dari sudut pandang anak, dia tahu aku bisa, aku senang, dia akan menekuni itu. Tapi secara umum, usia-usia 4-5 tahun ini memang masih eksplorasi, masih banyak mencoba, dan justru sebaiknya mencoba banyak. Karena dengan mencoba banyak, pengalamannya lebih banyak, dan dia bisa tahu saya menonjolnya atau saya sukanya di mana. Kalau cuma satu aja, nanti di usia-usia setelah 4-5 tahun kan akan masuk fase di usia 7 tahun sampai mungkin 12. Disinilah fase industri. Maksudnya sih apa sih fase industri gitu ya? Kalau ibu-ibu mau cari teorinya Erikson, itu menyatakan disitulah anak pengen kasih kayak pembuktian gitu, prestasinya. Nah, kalau kemampuannya hanya satu, dia mau mencoba situ, tapi di situ karena sudah mulai ada perbandingan sama teman sebaya, nanti dia nggak bisa, apalagi ya kemampuan yang dia bisa. Jadi justru sebanyak-banyaknya nggak apa-apa dikenalkan. Miss Eva, Miss Cindy punya pengalaman yang lebih banyak nih di usia-usia ini, silakan. Iya. Oke. Kalau saya pengalaman waktu jadi konselor sekolah, kan ada anak-anak murid yang setiap semester, setiap 3 bulan, ya, ganti ekskul seperti itu kan. Seorang tuanya datang ke saya, ini gimana sih si A, kok tiap 3 bulan sekali ganti ekskul, nanti keterampilannya nggak terbangun loh, gitu ya. Kok kayak mut-mutan banget, kayak belum selesai udah ganti seperti itu ya. Nah, padahal kan itu memang biarpun dia udah masa remaja ya, kan anak umur saya waktu itu SMP, ternyata dia masih membutuhkan pengalaman baru lagi untuk memastikan pengalaman-pengalaman dia di masa kecilnya itu terkonfirmasi nggak di masa remajanya, apakah dia masih suka, apakah dia masih bisa, seperti itu. Jadi dia memang masih gonta-ganti ekskul seperti itu. Nah, ini sejalan nih dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat ya. Jadi Miss, pencarian bakat, minat dan bakat itu proses pencarian yang butuh waktu juga ya. Nggak bisa sekali coba langsung ambil kesimpulan nggak bakat nih, terus bubar ganti. Coba terus sampai anak atau orang itu memutuskan saya tekuni bakat kita ya sebagai orang tua. Oke, jadi orang tuanya jangan lupa untuk memberikan pengakuan. Jadi bukan banyak mengkritik, tapi lebih banyak memberikan pengakuan biar anaknya juga yakin sama apa yang dia suka, apa yang dia tekuni, sehingga akhirnya tabungannya banyak. Pas remaja udah punya identitas bahwa identitas saya adalah orang yang jago main basket, jago menggambar, jago ngeband, jago nyanyi misalnya gitu ya. Pas saat dia membentuk identitas, jadi lebih prosesnya lebih smooth ya. Jadi nggak cari-cari lagi, cari identitas yang bubar, yang buyar, karena emang nggak difasilitasi dan nggak dipupuk sejak masa SD-nya ya, masa industri itu. Dan tidak distimulasi di masa prasekolahnya, di usia dini. Ya, jadi kan stimulasi di usia dini, kemudian dipupuk di masa sekolah, kemudian akhirnya terlihat konsep-konsep dirinya yang ada. Saya bisa ini, saya bisa itu, saya seperti itu. Kami jadi kayak ngobrol berdua. Oke. Nah, tadi kan udah yang dari video ya. Kita pilih yang dari chat nih Kak Kamia ya. Yeah. Jadi gini, kalau minat itu cair sekali, bakat itu harusnya nggak berubah ya Kak Kamia ya. Seperti itu. Pertanyaannya pendek tapi esensial banget nih. Betul banget, esensial banget. Terima kasih buat Ibu Titis untuk pertanyaannya. Pertanyaan ini bikin mikir banget nih. Kalau minat itu cair, bakat itu harusnya nggak berubah ya. Nah, ini balik lagi ya, sebenarnya
Kayak kalau kita mau pakai dua pandangan tadi, bakat itu sebagai sesuatu yang fix atau sesuatu yang bertumbuh, berkembang, ya itu akan punya jawabannya masing-masing sih. Kalau kita pakai pandangan yang fix itu ya artinya bakat itu memang udah itu aja, mau ditambahin yang lain juga nggak bisa tuh kayaknya. Atau sebenarnya dia bisa berkembang walaupun yang kita tangkap ini kayaknya nggak bisa nih anaknya, tapi dia mampu ya ternyata gitu. Kalau dari pengamatan saya, sebenarnya bakat itu berubah atau tidak itu sangat berkaitan dengan kepribadian orang itu juga, kemampuan dia mau belajar gitu ya. Ambil contoh gini, kadang-kadang kita suka mengaitkan bakat itu kan dengan pekerjaan ya, yang biasanya lebih cepat. Implikasinya apa sih gitu kalau orang berbakat, emang implikasinya apa ya untuk masa depannya dia, untuk pekerjaannya dia gitu. Ada orang-orang yang misalnya bakatnya memang berkaitan dengan satu, katakanlah punya bakat di bidang matematika gitu ya. Biasanya kalau bidang matematika itu kalau dari segi teorinya Holland tentang minat itu agak berseberangan tuh dengan yang sifatnya ketemu bakat-bakat mempersuasi orang lain yang semacam itu. Dan pada kenyataannya juga sering temui seperti itu. Berubah tidaknya, bisa berkembang atau tidaknya itu dipengaruhi juga tadi selain kepribadian juga usia. Pada usia-usia yang lebih muda masih bisa belajar, misalkan katakanlah remaja sampai dewasa muda, itu sangat bisa gitu. Kalau orang ini ngerasa atau kita dari hasil tes misalnya, kayaknya dia memang tidak bakat nih di bidang marketing misalnya gitu, untuk bisa mempersuasi orang lain. Tetapi karena dia punya minat ke sana, dia mau menggembleng dirinya, akhirnya bisa juga tuh, mampu juga. Meskipun tentu akan berbeda orang yang memang sejak awal punya bawaan atau genetika di sana tidak terlalu butuh effort ya, dan lebih cepat dan lebih bisa optimal. Tetapi yang punya usaha ini, dia barangkali butuh usaha. Maksudnya butuh proses, butuh waktu juga, meskipun nantinya bisa. Tetapi semakin usia itu bertambah, katakanlah sudah masuk usia dewasa madya atau 50-60 tahun ke atas, mungkin untuk berubahnya bakat ini tidak semudah itu. Gitu. Karena kan perubahan ini dipengaruhi juga tadi usia, kepribadian, lalu kemudian kemampuan belajar di sini. Kemampuan, kemauan untuk belajar. Jadi udah banyak perannya dari segi kepribadian orang itu yang bisa membuat suatu bakatnya itu berubah, berkembang, atau tetap itu saja. Nah, maka kalau gitu peran kepribadian ini penting dong ya untuk mau belajar, untuk mau bersikap, mau belajar ini kan ada kerendahan hati untuk menerima kesalahan, untuk belajar dari orang lain misalnya. Nah inilah sifat-sifat yang bisa dibentuk dari lingkungan. Pengakuan tadi itu ya, yang pengakuan ini nggak selalu sifatnya tentang skillnya dia, keterampilan-keterampilan, tapi bisa juga ke sifat-sifat baik yang dilakukan. Oh kamu disiplin ya, atau kamu bisa rapi sekali menatanya. Nah hal-hal seperti itu yang nggak cuma si kecerdasan majemuk ini, itu bisa menjadi input juga. Termasuk juga pengakuan bahwa kamu kayaknya kita ngasih tahu nggak selalu yang bagus, tapi hal-hal yang anak itu perlu tahu. Oh ya, saya kurang bisa nih di sini. Kamu tuh biasanya sering ini ya, agak kurang rapi nih di sini, agak kurang teliti misalnya. Nggak apa-apa, itu juga suatu input, suatu pengakuan yang diberikan kepada anak sehingga dia sadar betul. Karena itu dia bisa lebih mantap memilih, kalau gitu saya memang nggak usah mendalami di bidang-bidang pekerjaan yang harus menuntut ketelitian, karena saya memang tidak, bakat saya menonjol bukan di sana, tapi saya lebih bisa di konsep-konsep misalnya. Nah itulah timbangan-timbangan ini yang membuat anak tahu kemampuannya gitu. Silakan ditambahkan juga kalau ada. Menarik. Ini gayanya kami ya nih. Biasanya kalau habis orang ngomong bilang menarik. Ya, menarik kami ya. Jadi ingat ya, saya mensyukuri
saya konsisten sebenarnya ya. Saya tidak suka angka-angka dan tidak detail, tidak teliti. Tapi saya suka berhubungan dengan banyak orang lain kayak gitu. Sebenarnya dari kepribadian introvert, tapi punya minat sosial seperti itu ya. Akhirnya minat sosialnya tinggi tapi introvert gitu ya. Ya, akhirnya akhirnya kalau lihat angka pusing kayak gitu. Akhirnya pilih profesi yang emang berhubungan dengan orang lain, tapi mungkin nggak banyak banget kayak public relation kayak gitu ya. Tapi pilih yang lebih bersifat private, 1 atau 2-3 orang seperti itu ya. Kalau untuk yang public ada kesempatannya dan itu bisa, tapi habis itu capek misalnya karena terlalu banyak orang kayak gitu. Jadi makin lama makin mengenal dan tahu sisi kekuatannya dan kelemahannya apa, dan memaklumi dan juga ingin memperbaiki ataupun setidaknya rentangnya agak lebih dilebarin seperti itu. Oke. Nah, Miss Eva ada yang mau diceritain perjalanannya? Enggak ya? Oke, sekarang kita ke chat lagi. Habis dari chat kita ke video seperti itu ganti-gantian. Oke. Nah, Kakak Mia, ada nggak sih usia tertentu yang kita bisa lihat rentangnya nih kalau di anak ya, yang bisa kelihatan bahwa dia itu emang udah punya bakat dan minat, dan apakah itu nantinya akan bisa muncul lagi di masa dewasa? Okay. Dari Ibu Ayu Pratiwi. Ya, langsung jawab nih ya. Terima kasih Ibu Ayu Pratiwi pertanyaannya. Sebenarnya ada 2 nih ya, tapi jawab yang satu dulu ya. Pada anak, bakat dan minat itu maksimal bisa dilihat jelas pada rentang usia berapa. Nah, karena kan dibilang dari usia dini sudah bisa diamati sih bisa-bisa aja. Tapi yang lebih fixnya itu kalau menurut saya, karena mengacu pada teorinya Erikson, bahwa disitulah berkembangnya isu-isu anak untuk menunjukkan kemampuannya di usia 7-12 tahun itu. Itulah startnya gitu. Startnya kita bisa mulai lebih ajak untuk melihat. Namun kalau memang yang spesial banget ya dari kecil, dari sebelum itu mungkin udah lebih terlihat ya, udah menonjol. Tapi secara umum di usia 7-12 ini nih udah mulai kelihatan pada bidang apa aja dia tertarik, pada bidang apa yang dia mau tekuni terus atau dia yang minta gitu ya. Karena kan anak usia 7 sudah mulai banyak terpapar tuh. Jadi kan dia sudah bisa menunjukkan keinginannya, kemauannya. Nah, disitulah orang tua bisa mengamati. Oh, ini dari maunya dia sendiri nih. Terus ya udah dikasih, dia coba gitu kan. Lalu seberapa tekun dia mau mencoba itu, walaupun dia kesulitan atau dia coba berbagai cara lain. Kurang lebih seperti itu. Oke ya, jadi di masa-masa SD itu kelihatan lah udah mulai muncul ya apa yang dia konsisten seneng dan dilakukan seperti itu ya. Dan mungkin ketika tidak difasilitasi dia akan misalnya stagnan atau off. Dan yang bakat yang terdetek oleh orang tua kan difasilitasi dan dikursusin dan lain-lain. Nah, dia itu bisa berkembang lebih jauh seperti itu. Tapi kalau di masa dewasa bisa muncul lagi enggak? Kalau misalnya kita di masa dewasa merasa ada bakat yang belum dieksplorasi waktu masa kecil, masa SD, itu nggak apa-apa dieksplorasi lagi ya. Apalagi masa pandemi gini ya, orang-orang bingung ngisi kegiatannya apa, kayak gitu kan. Nah, itulah yang potensi-potensi yang tertunda itu bisa aja berkembang sekarang. Ya, setuju sama Miss Indri. Bisa aja muncul ketika dewasa, karena ya itu kan semua sesuatu juga berkembang. Kalau memang kita tadi mau ambil yang growth mindset, di usia dewasa kita mencoba suatu keterampilan, lalu kemudian kita suka, kita dapat pengalaman, dapat pengakuan, dan kemudian merasa mampu, yakin, lalu kemudian mahir, itu kan mungkin saja gitu. Jadi karena bakat itu sesuatu yang sebenarnya kalau dari akar katanya, kalau misalnya cek ke kamus gitu ya Miss Indri, katanya itu sesuatu yang tersembunyi kan. Jadi memang belum terlihat gitu namanya bakat itu. Yang memang bisa terlihat kalau menjadi suatu performance atau misalkan suatu produktivitas, itu baru terlihat. Kalau enggak, ya bakat itu memang tersembunyi, maka perlu banyak dicoba, eksplorasi sehingga tahu.
Ini nyambung ke pertanyaan kedua atau diganti atau apa? Sekarang kita on camera dulu. Siapa yang mau bertanya secara live? Ya, sekarang siapa? Yang dada-dada silahkan. Miss Eva bantu nih. Boleh. Bantu. Tapi sebelum bagian dada, saya juga dada-dada nih. Oh, ada Bu Reni. Ya, padahal saya mau dapat giliran dulu. Ya udah, sebelum Bu Reni saya dulu ya, Bu. Boleh ya, Bu? Walaupun saya yang host, saya pengen nanya gitu, karena ini sudah jadi titipan pertanyaan ibu-ibu yang malu untuk mengutarakannya. Jadi kan tadi kan kami cerita bahwa bakat dan itu kan perlu ada rekognisinya gitu ya, pengakuan gitu. Nah, kira-kira untuk setting anak usia dini supaya mengenal motivasi gitu, kira-kira bentuk rekognisinya selain memberikan reward itu kira-kira apa ya buat anak cimit-cimit itu? Anak cimit-cimit. Oh, yang Montessorian style yang Miss Eva internal motivation ya. Kalau anaknya sudah verbalnya sudah berkembang dengan baik, tentu pengakuan dalam bentuk verbal itu akan bisa diberikan juga dengan efektif. Jadi anak memang tahu. Jadi misalnya kita kasih apresiasi dalam bentuk kalimat. Oh, kakak tadi cepet banget larinya, atau misalnya wah, tangkas sekali ya tadi misalkan lompat ya dan sebagainya. Memang bukan langsung ke bakat konsep yang kita sebutkan, tapi ke kemampuan spesifik ya. Kalau misalnya dia melakukan melempar, menangkap, menendang yang sifatnya fisik ya, yang kita komentari itu tuh kegiatannya dia. Atau misalkan dia susun prakarya, terus kita lihat wah bagus sekali misalnya rapi, kombinasi warnanya gitu. Kadang kita nggak bisa sebut juga bagus aja, karena anak perlu tahu bagusnya di apa. Misalkan kamu bisa ini ya rapi, nyusunnya tidak keluar garis, misalnya gitu. Atau bisa juga yang sifatnya lebih ke bakat kepribadian. Jadi misalnya baik sekali tadi kakak udah mau mulai berkenalan sama si anak ini, ada anak baru misalnya. Atau bisa bangun pagi sendiri, bisa membereskan sendiri. Itu hal-hal yang sifatnya sangat spesifik yang bisa diberikan kepada anak, pengakuan-pengakuan itu. Jadi tidak harus selalu reward, bisa berupa ujaran atau juga yang berkaitan dengan afeksi, maka dipeluk, disun dan sebagainya. Bisa lebih banyak nih ya, spesifik ke perilakunya ya. Jadi dapat feedback juga untuk menunjukkan perilaku positif berikutnya ya. Oke, terima kasih kami ya. Miss Indri dari ini tadi sudah menunggu, punten ya Bu Reni, saya sambet gilirannya tadi. Silakan, mungkin Bu Reni. Silakan Bu Reni. Tadi saya sudah kirim di chat sebetulnya. Jadi ketika anak mempunyai bakat, tapi ketika dia kan sering ikut perlombaan, tapi belum pernah mencapai juara 1, itu apa enggak nantinya jadi mentalnya jadi down, malah dia bisa jadi berhenti ya? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, kadang orang tua sendiri bingung untuk stimulasi anak mau ngasih apa ya. Jadi intinya mungkin kalau ada yang teliti melihat oh anak saya ini ternyata senangnya ini, tapi ada juga orang tua yang aduh saya harus menstimulasi seperti apa ya biar muncul bakatnya. Mungkin ada trik apa aja sih yang harus dilakukan orang tua untuk menstimulasi, mungkin tahapan usia dikasih stimulasi apa gitu sampai usia berapa gitu. Itu aja pertanyaan, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Reni pertanyaannya. Ada 2 ya. Nah, kalau yang pertama anak ikut kejuaraan tapi gak dapet juara dan khawatir, tentu orang tua jadi khawatir nanti dia jadi down dan jadi demotivasi nggak nih, artinya jadi berkurang nggak motivasinya gitu. Mungkin kita perlu kembali juga pada motif dasar. Paham banget sih di masyarakat, di kita, ya namanya ikut kejuaraan itu harus menang gitu kan. Ini punya 2 sisi sih. Barangkali ini memang bisa membuat anak tergerak untuk aku akan berusaha semaksimal mungkin gitu ya.
Tapi kemudian ketika gagal tentu akan membawa konsekuensi kekecewaan. Alternatifnya adalah melihat kompetisi itu sebagai mencari kesenangannya gitu, kesenangan untuk mencoba, untuk mendapatkan pengalaman gitu. Jadi tidak menjadi acuan lagi si juara-juaranya itu, tapi mungkin nggak ya, saya hanya berandai-andai, mungkin nggak ya membawa semangat, ayo coba aja. Jadi yang kita apresiasi adalah dia mau coba, dia mau atasi deg-degannya, tapi kemudian bisa gitu. Jadi membuat anak menyukai, mencintai prosesnya itu. Nah, kalau seperti itu sampai dewasa juga dia akan mau coba apapun. Tapi kalau acuannya berhasil, harus menangnya itu, tentu itu akan ada titik jenuh, akan ada titik lelah kalau nggak menang-menang nih, gitu. Ya, jadi kan ada beda mindset. Pengalaman anak saya ya. Jadi sudah 5 tahun kan jangka waktu 5 tahun itu sudah lama. Ya kalau juara sih dia masih 5 besar, cuman untuk menjadi yang pertama itu loh. Pengen banget jadi yang pertama ya, nggak apa-apa sih, betul. Kalau gitu, ini bidang apa Bu ikut kejuaraannya? Anak saya panahan. Oh, panahan, oke. Apakah sudah banyak mendapat input tadi ya, pengakuan dari segi apa yang sudah baik yang dia bisa, apa yang masih belum nih, gitu. Jadi jadikan pengalaman nih, kalau memang benar-benar anak ibu suka banget di panahan, pengen berhasil dan pengen jadi atlet katakanlah gitu ya, tentu kita bisa support dari segi membentuk mentalitas belajar, gitu. Jadi bukan semata harus menang ya. Kalau gitu, kalau mau menang, maka perlu punya apa? Jadi kakak coba lihat yang masih belum tuh kenapanya. Mungkin bisa sambil belajar dari video-video atlet panahan, kemudian dibahas, atau siapa ya pelatihnya, kita ajak tanya yuk, sebenarnya kuncinya apa sih buat panahan yang baik itu, apa sih yang mesti dilatih, kemampuan prasyaratnya apa sih, misalnya untuk panahan tuh harus berdirinya tegak, berarti keseimbangan tubuh misalnya gitu, atau keterampilan apanya nih, ototnya atau apanya, bikin anak ibu bisa menganalisa itu gitu. Jadi sekarang bentuk kemampuan dia kan udah 5 tahun cukup lama ya, usianya mungkin sekarang udah usia SD ya, udah bisa diajak bernalar kan, biar dia nganalisis. SMP kelas 9. SMP. Oke. Nah apalagi SMP bisa diajak untuk menganalisa. Kalau gitu buat berhasil apa nih? Apa sih faktor-faktor yang mendukung keberhasilan seorang pemanah? Nah kemudian cek yang sudah kakak punya yang mana, yang belum yang mana. Kalau gitu, apa nih tekadnya? Berikutnya mau mengasah apanya? Gitu. Jadi ikut kejuaraan akan memberikan progres juga nih dari segi kemampuan dia. Apalagi nih memang suka kan ya Bu ya. Jadi kan sebenarnya bahan bakar semangatnya sudah ada nih dari minat nih, dari suka. Gitu. Mudah-mudahan terjawab. Nah, kalau yang kedua tadi sebentar. Yang tentang apa Bu kedua? Stimulus. Oh, stimulasi. Oh ya, stimulasinya apa? Nah, yang paling mudah sih sebenarnya saya yang sering saya gunakan acuan juga kecerdasan majemuknya Howard Gardner dulu aja. Karena kan dia memetakan si itu 8 kecerdasan. Jadi sebenarnya itu untuk memudahkan memberikan menu-menu kegiatan. Coba kasih aja, misalkan yang musiknya, kinestetiknya. Jadi yang misalkan olahraga, menarinya, atau misalkan dari segi yang logika, ikut isi teka-teki, atau main catur, atau apa. Dari semua aspek itu kita kenalin aja. Sambil kan bisa diamati mana nih yang dia suka atau yang dia udahan bosen misalnya, atau nggak suka atau males misalnya gitu. Mungkin itu bisa yang sederhananya kayak gitu Bu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Ibu Reni. Nah, sekarang kita kembali ke chat ya. Ada pertanyaan yang mirip nih dari Bu Hani dan Bu Devita Herdianda ya. Kalau Bu Hani bertanya apakah ada tes khusus untuk bakat dan minat, kalau anaknya ABK gimana? Terus apakah ada pengaruh nih antara kecerdasan dari IQ dan bakat minat anak tersebut? Ini sejalan dengan pertanyaan Bu Devita. Ada korelasinya nggak antara IQ anak dengan minat bakat kami ya? Gitu.
Oh iya, baik. Terima kasih. Jadi langsung bisa digabung ya pertanyaannya, Bu Hani sama Bu Devita. Tes khusus minat bakat. Nah, dari dalam psikologi pendidikan, tes minat bakat itu biasa diberikan untuk remaja untuk mengenali, biasanya diarahkan untuk mencari jurusan kuliah. Jadi yang digali bakatnya itu dari segi bakat kemampuan berpikir, biasanya begitu. Kemudian minatnya ada tes minat sendiri. Sementara kalau untuk melihat bakat si 9 kecerdasan itu sampai saat ini belum ada tesnya sebenarnya. Yang berkembang yaitu dari bukan dari Howard Gardner-nya, bukan dari pencetus teorinya, tapi dari pengembang-pengembangnya gitu, yang coba membuat kuesioner atau menerapkan. Tapi sebenarnya kalau memang kita mau tahu bakat kan, ya memang diukur ya. Misalkan tadi bakat panahan ya memang harus ikut kompetisinya, atau bakatnya fisika, maksudnya dari segi sainsnya ya ikut juga gitu tes-tesnya. Kalau secara psikologis, minat bakat semacam itu. Yang lebih dini sih belum ada. Yang pernah saya dan rekan saya coba kembangkan sifatnya adalah aktivitas, jadi kayak pelatihan. Jadi anak diajak untuk mengenali gitu. Dan itu menggunakan basis dari Howard Gardner ini. Jadi semacam simulasi-simulasi supaya anak mencoba apakah aku suka di tadi ya dari 8 itu, sukanya di mana, naturalis kah atau di verbal, di kata-kata atau apa. Nah, kalau berkaitan sama IQ, sebelum ke IQ, tes minat bakat bagi anak ABK. Pada beberapa biro psikologi atau misalkan psikolog-psikolog, ada yang sudah mengembangkan juga. Jadi saya pernah ikut juga suatu seminarnya, sebenarnya itu ada tes minat bakat. Namun sifatnya lebih ke mendeteksi atau melihat apa ya yang menjadi kemampuan yang benang merahnya dari anak ini sejak kecil, apa yang dia bisa nih, apa yang dia suka tekuni. Jadi observasi ya pertama itu. Yang kedua dari segi, biasanya dilihat dari segi kemandirian. Jadi sifatnya orang tua yang menjawab atau memberikan penilaian. Seberapa mampu anak ini melakukan hal-hal secara mandiri, kurang lebih kayak gitu. Dan tentunya tergantung kebutuhan khususnya apa ya. Kalau kebutuhan khususnya yang sifatnya fisik, tentu masih bisa ikut tes minat bakat yang tadi, yang standarnya tes psikologi. Kalau misalnya tes ABK-nya ini berkaitan dengan intelektual, jadi disabilitas intelektual, ya tadi sifatnya pengamatan gitu. Lalu dilihat kemampuan kemandiriannya, seberapa mampu dia mengerjakan hal-hal yang bisa dilatih. Jadi lebih spesifik lagi nih, apakah dia lebih suka ke pertukangan misalnya, atau dia minatnya lebih suka ke jahit atau ke ya yang kayak gitu bisa jadi lebih spesifik gitu. Nah, kalau yang berkaitan sama IQ, ini juga yang sempat jadi renungan saya juga ya, karena kita pernah biasanya orang-orang yang IQ-nya tinggi itu punya bakat lebih dari satu biasanya. Jadi bisa sainsnya bisa, terus mungkin nanti di seninya juga bisa gitu, atau di speakingnya juga bagus gitu. Karena kalau kita lihat IQ itu kan semacam kayak kalau kita bandingkan suatu wadah, nah inilah wadahnya gitu. Kalau IQ-nya besar, tinggi, ya artinya dia punya wadah yang besar, kapasitasnya besar, yang memampukan dia untuk eksplorasi banyak gitu. Sementara IQ terbatas, barangkali tidak bisa semua bakat dia bisa gitu ya. Ya nggak semua juga sih, biasanya kan lebih dari satu gitu. Mungkin ada satu tapi dia bisa spesifik gitu, dia bisa tekuni mendalam gitu. Nah, jadi IQ ini tapi kemudian ada anak-anak kebutuhan khusus yang juga bisa punya banyak bakat, kita sebutnya savant ya. Jadi memang dan itu memang biasanya berkaitan dengan IQ-nya. Karena kapasitas kemampuan untuk mengolah. Jadi gini, kenapa? Jadi mungkin pertanyaan, emang apa kaitannya sih? Kenapa IQ itu menandakan orang itu jadinya
punya kemungkinan, punya peluang memiliki banyak bakat. Karena IQ ini kan mencerminkan kapasitas seseorang untuk belajar hal baru gitu ya. Kapasitas seseorang untuk memecahkan masalah, problem solving. Kemampuan seseorang untuk beradaptasi gitu. Sehingga dengan 3 hal ini aja kita sudah bisa bayangkan kalau gitu, kalau anak ini mencoba satu hal, dia kesulitan, dia bisa cari sendiri nih penyelesaiannya, atau dia bisa belajar gitu. Dan artinya kalau dia sudah mampu, mungkin dia tertarik untuk coba lagi yang lain, dan dia coba kapasitasnya mendukung gitu. Jadi itu yang membuat dibilang berkorelasi atau tidak, mencerminkan itu sih. Saya sih memang belum cari banget ya penelitian-penelitiannya yang terkini untuk melihat kaitan itu. Namun secara konsep demikian. Jadi IQ itu mendukung juga berkembangnya bakat. Bahkan. Jadi siapapun sebenarnya bisa punya bakat ya, nggak mungkin orang yang nggak punya bakat. Anak-anak yang memiliki IQ kurang pun tetap bisa punya bakat ya, asal kita stimulasi, fasilitasi, dan kita bantu kenali, dan karpet merah itu yang tadi tadi Kakak Mia ceritakan, ya, diberikan karpet merah untuk menuju akses, memperluas akses itu ya. Jadi pertanyaan, mungkinkah orang tidak punya bakat, itu kayaknya nggak mungkin. Ya, itu pasti juga ada satu. Satu pasti ya. Jadi pasti ada yang bisa ditekuni. Ya, oke ya, bisa mulai dari minatnya dulu ya, untuk tahu apakah itu bakatnya. Oke. Ketika itu konsisten dilakukan, minat pun akhirnya akan jadi bakat. Ya, seperti itu. Seperti ulat menjadi kupu-kupu. Oke. Ya. Kan potensi ulat itu kan kayaknya jelek gitu ya. Tapi itu punya potensi untuk jadi kupu-kupu setelah dia mengasah diri dalam kepompongnya. Mungkin ulat mengasah diri dalam kepompongnya ya, Miss Eva. Iya. Nggak tahu ngapain dia. Miss Indri paling jago mencari ini ilustrasi. Karena bakat logika verbal. Ini punya bakat logika verbal. Oke, seperti itu ya. Nah, kita buka lagi Miss Eva untuk penanya. Satu terakhir ya Miss Indri ya. Oke ya. Ya mungkin satu terakhir, silakan. Ada tadi yang dari chat sudah terjawab semua ya Miss. Oke ya. Sepertinya sudah semua juga ya Miss Indri ya. Ada yang tentang sidik jari Miss. Titipan pertanyaan ya. Tadi sehubungan dengan tes minat dan bakat ya. Oke, kita baca ya yang sidik jari ya. Oke, mana ini pertanyaan udah agak atas ya. Dari Ibu Ayu ya. Oke, dari Ayu. Ya. Kakak Mia tahu, ini dia nulisnya Mbak Mia, tapi saya mau tetap Kakak Mia. Apakah Kakak Mia tahu tentang tes bakat minat melalui sidik jari? Oke, anak saya pernah mengikuti tes minat bakat dengan melalui sidik jari pada umur 5 tahun. Apakah nanti harus diulang lagi pas sudah besar? Oke, ya. Makasih Ibu Ayu Kusuma pertanyaannya. Ini sesuatu yang juga saya pelajari juga nih. Pelajari dalam arti saya coba riset juga sebenarnya tes sidik jari itu apa sih gitu. Ada banyak macam ya sebenarnya ya. Jadi ada banyak pembuat tes sidik jari itu. Di sini nggak sebut merek kan ya. Pokoknya kita sebut saja bahwa banyak bentuk tes sidik jari. Nah, namun juga masih mengundang kontroversi. Apakah ini bisa menunjukkan bakat atau tidak gitu ya. Karena misalkan asumsi pertama, bakat itu kan sesuatu yang bisa dibentuk juga oleh pembelajaran. Kalau misalnya contoh 5 tahun ketahuan, oh dia bakatnya di olahraga, bukan di matematika misalnya gitu. Tapi terus kemudian kalau anak ini berlatih dan kemudian dia bisa, apakah kemudian ketika di usia katakanlah 14 tahun tes sidik jari lagi, terus ketahuan nggak itu berubah bahwa dia sudah menunjukkan bakat di matematika misalnya gitu? Karena kan tes sidik jari itu tidak berubah sejak kita lahir sampai nanti mati, itu kan nggak berubah kan?
Nah ini ya yang membuat pertanyaan-pertanyaan sebenarnya Mas akurat atau tidak sih gitu ya. Nah perihal ini sebenarnya sidik jari sendiri kalau untuk yang saya baca kalau untuk mengukur kepribadian itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 1600-an untuk melihat kepribadian dalam arti misalnya ada kecenderungan depresi atau tidak gitu ya, atau skizofren, atau misalnya juga dari segi kapasitas kecerdasan, retardasi mental atau tidak gitu. Itu memang sidik jari bisa menunjukkan itu karena mencerminkan neurologisnya. Nah, yang saya masih bertanya-tanya sih, Wahyu, kalau dikaitkan dengan bakat gitu. Dan dari yang saya pelajari, ada satu tes yang saya pelajari, saya belum menemukan metode penguraian tentang metode penelitiannya, gitu pengukurannya. Disebutkan ada dia mengutip beberapa teori, menggabungkan beberapa teori. Tapi lalu dari teori-teori itu, konsep-konsep itu, bagaimana dia menggabungkannya? Karena kan tentu ada teori-teori yang bisa kita gabung dan tidak bisa kita gabung kalau akar teori dari atasnya beda gitu. Nah, ketika dia gabung tapi tidak dijelaskan, lalu kemudian turun kepada suatu alat ukurnya si mengukur sidik jari, itu belum diuraikan. Nah, itu yang buat saya masih bertanya-tanya sih. Apakah hal ini bisa atau tidak gitu. Dan mungkin gini, kalau gitu ukurannya apa ya untuk bisa melihat suatu tes ini, katakanlah tes sidik jari ini bisa diterima keakuratannya. Sebaiknya yang pembuat tes ini sudah pernah mengajukan ini kepada forum internasional atau forum nasional, di mana di sana ada banyak pakar, akademisi juga yang bisa mengkritisi gitu. Disitulah kita bisa cukup yakin kalau memang tes ini berbunyi gitu ya. Namun kalau gitu oke lah itu urusannya para akademisi dan pembuat tes dan semua yang berkaitan sama teori-teori gitu ya. Praktisnya deh bisa nggak dilihat? Nah kalau memang mau menggunakan itu ya sebagai referensi saja, sebagai untuk tahu aja. Tapi sambil pilih-pilih juga ya, sambil dibaca nih bagaimana dia kedudukan teori si tesnya ini, pembuktiannya seperti apa. Dan yang penting buat saya adalah tes-tes ini haruslah berbunyi juga buat anaknya gitu. Jadi kalau memang hanya untuk pengakuan buat orang tuanya, jadi misalnya, oh anak saya udah tes ini nih, udah tes sidik jari, itu kan mungkin pengakuannya buat orang tuanya nih. Tapi buat anak inputnya apa? Anak bisa ngerti nggak uraiannya gitu. Orang tua juga bisa paham nggak uraiannya, dan terlebih anak bisa tahu nggak itu maksudnya apa. Jadi yang tadi kembali akhirnya saya beranggapan fungsi pengenalan minat bakat ini dari tes-tes ini fungsinya adalah membantu anak bisa mengenali, karena kalau hasil laporan tes itu sulit dipahami, tidak bisa benar-benar relevan sama anak, ya untuk apa gitu. Akan lebih baik ibu dan bapak mengamati langsung saja dalam keseharian anak apa yang dia bisa, apa yang memang dia suka gitu. Kalau toh tes itu nanti hanya menjadi suatu laporan, cukup tahu gitu terus udah gitu. Tapi saya tidak menutup kemungkinan kalau memang mau mencoba tes pun nggak apa-apa. Jadi buat sebagai wawasan aja. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan ya Ibu Ayu. Jadi proses pendampingan untuk eksplorasi, stimulasi dan eksplorasi itu lebih pentingnya kami ya dibandingkan tahu fix potensinya, genetiknya anak kita seperti apa, seperti ya. Karena ini ternyata bakat dan minatnya sangat dinamis sekali ya, ternyata apa yang itu masih itu apa ya, learner ya, seperti kita ya, selama kita punya dukung ya, apa yang namanya neuroplasticity. Ya, jadi memang sih Miss Indri ketika bicara soal ini kita mungkin jawaban kita itu nggak lepas dari kita menggunakan akar teori apa sih gitu ya. Oke kan.
Iya, Miss Indri-nya freeze. Freeze ya, Miss Indri-nya ya. Sepertinya Oke, freeze ya. 5 menit Miss Eva. Closing statement. Oke. Ya, silakan Kamia, closing statement-nya. Oke. Jadi kalau misalkan kita bicara soal bakat dan minat, Ibu Bapak boleh akses sebanyak-banyaknya informasi tentang itu dari internet, dari buku, dari konsultasi dengan psikolog misalnya, atau dari pakar atau apapun, itu bisa cari tentang rinciannya apa sih gitu. Namun yang esensi yang saya ajak kepada Ibu Bapak adalah coba berikan pengalaman dan pengakuan itu kepada anak-anak, sehingga kita melihatnya dari sudut pandang anak gitu. Kita posisikan dari sudut pandang anak apa yang dia butuh, sehingga dia mau mengembangkan minat-minatnya, bakat-bakatnya dari dalam dirinya. Gitu. Jadi selamat berproses, Ibu dan Bapak, dan juga bersama guru-guru juga. Sekian, terima kasih atas banyak sekali pertanyaan, senang sekali antusiasme Ibu Bapak. Semuanya kita. Oke, itu. Oke, ini Miss Indri nge-freeze lagi, Miss Indri, tapi kita saya ambil alih ya Miss Indri ya. Terima kasih banyak Kamia untuk ilmunya. Seperti kita apresiasinya kita semua lewat jempol kita kan ya. Jadi monggo silakan videonya dinyalakan. Mari kita berjoget dengan jempol kita. Ya, tanda kita mendapatkan seperti biasa nutrisi daging buat otak kita. Jadi silakan goyang-goyang pakai jempolnya. Ayo ibu-ibu, Ini saya kok nggak bisa. Tanda nggak nge-freeze. Nah, Miss Indi nggak nge-freeze kali ini, betul. Monggo kita kasih kesempatan, kita kasih jempol buat kami yang sudah memberikan nutrisi buat otak kita. Istilah ibu-ibu daging semua ya. Besok kita bikin bakso untuk anak-anak kita ya, biar pada sehat semua ya. Oke, terima kasih Kamia untuk ilmunya. Ngomong-ngomong nanti ibu-ibu akan dapat PowerPoint-nya, nanti akan dikirim kita. Lalu yang belum sempat nonton full juga bisa akses nanti di Instagram kita. Nah, minggu depan sebelum kita foto bersama, minggu depan itu menarik ibu-ibu, itu minggu depan sesinya adalah sesi terakhir kita, sesi bincang Jumat terakhir sebelum tutup tahun gitu ya. Jadi ya nanti yang akan bicara adalah 2 orang tua kita. Beliau-beliau ini akan bicara soal membangun keterampilan anak. Tapi kalau biasanya kan kita para ya saya Miss Indri itu bicara soal kerangka berpikirnya. Nah, nanti 2 ibu ini akan bicara soal apa yang kenyataan sehari-hari mereka lakukan di kehidupan sehari-hari. Jadi hal-hal praktis yang dilakukan dan ternyata tanpa disadari itu sudah membangun keterampilan berpikir anak gitu ya. Jadi nyambung dengan apa yang kita bahas sekarang juga ya. Jadi silakan daftar, pendaftarannya dibuka mulai Senin seingat saya ya. Oke, yuk kita foto bersama sebelum menutup hari ini. Silakan videonya dinyalakan. Ngomong-ngomong saya kok nggak bisa, ini biasanya yang jadi host Miss Sabria, saya kenapa tidak bisa memindahkan ini yang Kamia supaya tidak dipin ya? Oh, sebentar. Coba saya withdraw co-host permission-nya Kamia dulu ya, mungkin itu pengaruh nggak ya? Oke, sebentar. Hanya ada Kak Mia aja nih. Ya, bantu saya sambil menunggu. Atau mungkin galeri view? Enggak juga ya? Gimana ini? Saya jadi malu sendiri jadinya. Oke. Oh ya, berhasil tuh kan. Oke, siap. Siap-siap kameranya dibuka seperti biasa, senyum manis. Nanti saya kasih abad 1, 2, 3, tapi agak ditahan ya. Jadi takutnya suara saya delay. Buat yang chat nanti ditahan dulu karena takutnya kasihan yang wajahnya paling bawah ketutupan chat ntar. Ya. Oke, kita siap-siap foto. Saya kasih aba-aba 1, 2, 3. 1, 2, 3. Senyum. Tahan dulu. Waduh, ada yang baru mau masuk. Sebentar ya, saya kan agak-agak. Nah, saya tes. Lalu, oke. Sekali lagi ya, biar yakin ya saya ya. 1 kali lagi. Sebentar. Ya, 1,
2, 3, senyum manis. Oke, ditahan dulu. Oke, cakep. Saya save as dulu. Ya, siap. Oke, sudah aman damai. Sekali lagi terima kasih untuk semua. Terima kasih untuk Kamia khususnya. Terima kasih yang sudah setia untuk sampai malam nih ya. Rada malam ya hari ini kita ya. Tapi kan semangat yang penting. Kita ketemu lagi berarti minggu depan. Terima kasih semua. Dadah. Selamat. Terima kasih semuanya.